Selamat pagi. Oke, untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Aji silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar apa baik kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aji. Nah, kalau yang Miss panggil namanya, angkat tangan bilang hadir ya. Azra hadir. Ayla hadir. Aksan, Anita, Arya, Barnabas, Christian, Desa, Dimas, Harsya, Juwita, Keisha, Kirasi, Laura, Lionel, M. Atta, Muhammad Aziz, Muhammad Syajehan, Nathan, Nazera, Kandia Andika, Rina, Samuel Elga, Samuel sakit, Sultan apa ya? Syatra Khalula, Zabib. Oke, berarti dari absen cuma Sultan yang nggak hadir. Oke, kita masuk ke materi. Pertemuan tapi ya, untuk tepuk tangan kalian dan gerak ya. Ngantuk soalnya. Boleh. Tepuk tangan.
karbo, terutama untuk orang Indonesia. Oke, di sini Miss bacain dulu ya. Tujuan pembelajaran materi kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi zat makanan yang di sekolah ya. Ritualnya anak sekolah makan Indomie, makan saus itu tidak dibutuhkan, malah bisa menjadi zat penyakit bagi tubuh manusia. Yang ketiga, menguraikan fungsi zat makanan pada tubuh manusia. Jadi menguraikan itu misalnya di dalam ikan itu mengandung apa aja? Ada omega 3, ada protein. Ini tahu nggak apa? Ini ya besar, ini besar juga. Kemudian masuk ke usus halus. Oke, atau bisa dibilang ini pemecahan makanan dari yang kompleks menjadi lebih sederhana. Ini ada yang misalnya tadi ada 7 organ utama pencernaan yang terdiri dari 1 rongga mulut, 2 kerongkongan atau esofagus, 3 ada lambung, kemudian keempat ada usus halus, usus besar dan anus. Anus itu tempat penyimpanan sementara zat makanan sisa atau sisa makanan yang mau dikeluarkan melalui sistem sistem defekasi. Sistem defekasi itu adalah sistem pembuangan. Nah, ini ada kuisnya nih, coba dibaca-baca lagi. Oke, dibaca-baca lagi, diingat. Nanti siapa yang bisa menjawab ini bagian apa? Bagian nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti ditambahin, berarti dapat poin. Sudah? Sudah? Saya lagi. Oke. Dia bilang apa? Dia bilang, dapatkah kamu menyebutkan apa saja organ pencernaan pada tubuh manusia berikut ini? Siapa yang bisa? Ada yang bisa, boleh angkat tangan? Boleh. Aja. Oke, Arya silakan. Nomor 1 mulut. Nomor 1? Nomor 1 mulut. Oke, Nomor mulut. 2 kerongkongan. Ya. Nomor 3 lambung. Ya. Nomor 4 usus halus. Kembali. Ayo, usus halus. Nomor 5 usus besar. Nomor 6 anus. Nah, kita cek ya. Ya. Oke, jawabannya ada. Makasih ya, ya. Thank you. Oke. Nah, teman-teman yang lain sudah bisa? Ya. Jadi ada jadi perwakilan ya. Oke, nah dia udah ucapan dari slide-nya Miss. Oke, kamu pintar. Sekarang mari kita pelajari satu persatu bagian dari organ pencernaan manusia. Oke, ini ada yang pertama rongga mulut. Oke, bagian rongga mulut. Bagaimanakah makanan dicerna di rongga mulut? Nah, ini ada bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Semuanya punya air liur? Ya. Jadi si kelenjar air liur ini di atas dan keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Oke, ibarat sudah selesai ya. Jadi di bagian atas lidah kita boleh buka mulutnya semuanya. Nah, iya. Di bagian atas itu atau bagian langit-langit ada namanya kelenjar air liur. Jadi kelenjar ini merupakan penghasil air liur atau air lidah kita. Tugasnya buat apa, Miss? Fungsinya buat apa? Bukan untuk kamu main lomba-lomba udah-udahan sama teman kamu ya. Ya kan waktu kecil suka gitu enggak? Jadi kesel sama teman-temannya atau jauh-jauhan air liur. Ada yang pernah coba? Tapi jujur aja, Miss pernah waktu kecil. Masih kecil kan? Jadi ayo jauh-jauhan gitu. Nah, itu ada fungsinya. Semua yang ada di tubuh kita
gejalanya, terdapat enzim glialin yang bertugas untuk membantu menghancurkan atau menghaluskan serat-serat makanan. Makanya kita ada kalau makan itu disuruh apa? Dipunya, jangan langsung ditelan karena nanti susah waktunya ngolahnya. Dia bilang makanannya masih keras, harus yang lebih lembut. Karena kalau terlalu keras, lambungnya bisa luka. Makanya kita nggak boleh sering-sering makan cabai, apalagi cabainya nggak halus, itu tidak boleh sering-sering. Sekali 2 kali boleh bis, ya. Tapi kalau sering-sering dia menyebabkan luka pada lambung atau nanti paling parah kita bahas di bagian penyakit sistem pencernaan, ada yang sampai kena usus buntu, tukak lambung, itu berbahaya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih bisa diskusi ya. Kalau nanti rada-rada bingung, boleh ditanyakan. Nah, ini dilanjut. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi. Oke, sekarang kita masuk ke sistem pencernaan atau pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana untuk diserap sehari-hari makanannya. Di sebelah ada ya bagian-bagian gambarnya, kelihatan nggak yang di belakang? Kecil ya. Biasanya untuk yang manusia itu utamanya nanti ada dari kedokteran harus dicabut lagi. Nah itu kan sakit kan, apalagi giginya baru patah. Ada yang ngebiarin. Nah kalau yang ngebiarin dia itu tumbuh lagi, jadi tumbuhnya nggak normal atau tumbuhnya si gigi tersebut abnormal karena waktu dia patah nggak dicabut sampai ke akar gigi. Mungkin cuma sampai ke leher giginya doang karena mahkota gigi itu gigi yang kelihatan. Nah itu tidak boleh karena biasanya gigi bingsul itu bisa menghambat pertumbuhan gigi yang normal walaupun manis ya. Orang yang punya bingsul pernah lihat? Ada yang punya? Ada yang bisa boleh angkat tangan? Boleh. Oke, Arya silakan. Nomor 1 mulut. Nomor 1? Mulut. Oke. Nomor 2 kerongkongan. Ya. Nomor 3 lambung. Ya. Nomor 4 usus halus. Dan kembali. Enggak. Ayo, usus halus. Nomor 5 usus besar. Nomor 6 anus. Nah, kita cek ya. Ingat. Oke, jawabannya Arya benar. Nyanyi ya, mahal suaranya. Jadi kita lihat. Yang pertama, di dalam rongga mulut makanan dicerna oleh siapa yang mau jawab? Balik lagi, dia akan dapat nilai kelas tambahan dalam pembelajaran biologi. Di dalam rongga mulut makanan yang dicerna oleh ada 3 Samuel, oke. Iya. Enzim glialin di lambung. Kita tahu enzim glialin terdapat pada air ludah. Enzim ini disekresikan oleh kelenjar ludah. Fungsinya mengubah air liur menjadi maltasa. Enzim glialin di dalam mulut bekerja pada pH netral atau sama dengan 7. Saat masuk ke dalam lambung, enzim ini akan terganggu kerjanya karena lambung menghasilkan asam klorida yang memiliki pH asam atau kecil dari 7. Sedangkan enzim harus bekerja sesuai dengan pH-nya. Jadi enzim glialin dihambat kerjanya oleh asam klorida atau HCl di dalam lambung. Jawaban yang tepat adalah A. Soal terakhir, terdapat beberapa pernyataan kita diminta menunjukkan peristiwa yang terjadi dalam usus besar. Sebelumnya, kita sudah membahas bahwa di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Selain itu, juga berlangsung proses pengaturan kadar air dan mineral pada sisa makanan. Jadi, usus besar melakukan proses yang ditujukan oleh nomor 2, 4, dan 5. Sedangkan peristiwa nomor 1 dilakukan di lambung dan nomor 3 terjadi di usus halus. Jawaban yang benar adalah E. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita sudah membahas semua alat-alat pencernaan berupa
Masing-masing sudah bawa snack atau bungkus snacknya. Sesuai perjanjian, kalian hanya akan membacakan zat-zat makanan. Terus kalau misalnya ada yang didiskusikan atau misalnya teman-teman yang menanya itu zat apa, boleh dibantu penjelasannya. Itu saja. Oke, masing-masing kelompok. Ayolah. Udah, atau kita nyanyi lagi? Tadi kan videonya tentang materi. Udah ya, nanti aja buat nyanyi lagi ya. Boleh? Boleh ya. Kita mulai dari kelompok yang mana dulu? Jadi dibacain, mungkin ada beberapa zat makanan yang susah. Pegang HP kan? Boleh bantu penjelasan dari HP. Itu zat apa? Itu sejenis zat kimia apa? Boleh, boleh. Nanti dibacain aja. Nanti temannya nanya boleh. Tapi jangan terlalu lama nanyanya ya. Nggak terlalu banyak-banyak. Oke, kelompok mana dulu? Yang mau bacain snacknya bersama makanan yang dibawa? Ya, yang bacain kiri ya. Silakan kelompoknya Bang Nagas. Iya, bacain aja namanya apa, zat makanan yang terkandung, terus bacain itu kan adalah informasi nilai gizi yang berapa gram ya. Iya, bacain doa. Komposisinya adalah Iya, sesini. snacknya sini ada satu air. Terus komposisinya ada membuat rasa inosina dan natrium kuadrat, terus pemanis alkaline kelompok 3. Oh, informasi nilai gizinya. Nah, yang lain didengarin ya, nanti misalnya dia bacain apa aja. Informasi nilai gizinya, lemak totalnya ada 6 gram, lemak jenuhnya 3 gram, protein 1 gram, karbohidrat total 11 gram, gulanya 1 gram, garamnya 80 mg.